Bapak Sunarto merupakan petani penggarap komoditas padi di salah satu petak hamparan sawah di Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Lahan sawah tempat Bapak Narto bekerja memiliki luas lahan 1 kesuk atau sama dengan 1000 meter persegi. Bapak Narto menjelaskan bahwa budidaya padi sawah biasa dilakukan secara serentak untuk proses penyemaian, persiapan lahan, hingga pemanenan. Hal ini dilakukan oleh petani untuk mengurangi serangan hama tikus yang sering menyerang. Tahapan pembajakan budidaya padi ini hanya dilakukan sekali saja. Sebelum olah tanah, tanahnya tidak diberi pupuk apapun, dan sebelum tanah dibajak, lahan digenangi air setinggi 2-5 cm di atas permukaan yang kemudian didiamkan selama kurang lebih 2-5 hari. Kemudian setelahnya baru dilakukan pembajakan dengan traktor singkal ataupun dengan manual menggunakan cangkul. Saat berlangsungnya proses pembajakan, petani biasanya juga membuat dan membenahi pematang di samping lahan. Setelah selesai pembajakan, lahan kemudian diistirahatkan selama kurang lebih 1 bulan. Saat bibit yang disemai sebelumnya sudah siap tanam, maka petani mulai meratakan lahan menggunakan alat papan yang ditarik dengan tangan dan ditunggu sampai 2 hari sampai tanah sedikit memadat dan benar-benar siap untuk ditanami. Pada tahapan penanaman bibit, biasanya petani menggunakan bibit padi yang sudah berumur 25-30 hari dari hasil persemaiannya sendiri. Saat akan menanam, keadaan lahan tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Pada bagian pengairan, petani biasanya membuat jalan keluar masuknya air untuk mengairi sawah yang bersumber dari irigasi teknis. Pintu masuk air dibuat di pematang bagian yang depan dan pintu keluar airnya berada di ujung petakan lahan. Jalan keluarnya air ini dibuat berbeda arah atau berlawanan dengan pintu masuk. Terkait hama tanaman, Bapak Sunarto menjelaskan bahwa hama yang sering menyerang ialah tikus. Walaupun tidak banyak, namun adanya hama tikus tetap berdampak pada hasil produksi tanaman padi. Pengendalian hama tikus dilakukan secara fisik dengan cara pengatusan atau mengurangi air pada lahan sawah. Hal ini dilakukan karena tikus akan mudah menyebar dan menimbulkan banyak serangan terhadap tanaman saat kondisi air terlalu menggenangi lahan. Sehingga adanya pengatusan dapat menghentikan serangan hama tikus tersebut. Dilakukannya pengendalian fisik tersebut menjadikan tidak adanya penggunaan bahan-bahan kimia untuk pengendalian hama karena dapat menimbulkan serangan yang lebih banyak. Selain hama tikus, terdapat hama wereng yang dapat mengakibatkan tanaman berpenyakit dan tidak dapat tumbuh dengan baik karena tanaman akan memiliki ukuran yang kecil, berwarna kuning layu, dan kering. Namun hama ini tidak banyak menyerang seperti halnya hama tikus. Gulma yang ada pada lahan sawah biasa dikendalikan dengan cara manual berupa pengendalian mekanis menggunakan alat sorok untuk menghilangkannya. Bapak Narto dan petani lainnya di Desa Soropadan tidak memiliki kendala atau masalah terkait budidaya padi di sawah. Akan tetapi, sampai saat ini yang masih menjadi keluhan para petani ialah harga urea yang mahal dan adanya jatah dari pemerintah seringkali tidak mencukupi sehingga petani masih harus membelinya sendiri. Terkait pengelolaan organisme pengganggu tanaman, Pak Narto dan petani lainnya memanfaatkan pengendalian secara fisik dan mekanis yang mana tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Hal ini baik untuk dipertahankan karena apabila digunakan pengendalian kimiawi akan berdampak pada tanaman dan lingkungan di sekitarnya.